Oke, selamat sore semua. Gua David dan gua adalah yang suka ngasih post di threads gua judulnya Sekolah Saham Gratis. Dan kalau kalian belum follow threads gua, kalian boleh follow threads gua. Di threads gua itu ada bahas mengenai laporan keuangan, pembahasan dari awal loh ya, dari apa itu aset lancar, apa itu aset tidak lancar, dan seterusnya sampai kalian bisa menentukan harga saham itu sendiri dengan menggunakan metode value investing nantinya. Cuman belum sampai sana materinya. Dan di video kali ini tuh gue sesuai janji di threads gue adalah gue mau membuat prakteknya secara langsung. Jadi kalian gak cuma baca bukunya doang, gak cuma baca tulisan doang gue di post, tapi gue ajarin kalian prakteknya di dalam sesi video ini. Dan gue minta tolong kepada kalian yang merasa perlu untuk belajar, silahkan tonton sampai habis karena gue bahas sedetail-detailnya di sini. Dan kalau kalian merasa udah bisa atau merasa udah paham, ya kalian boleh swipe aja. Tapi kalau menurut gua, kalau kalian belum paham, tonton sampai habis video ini ya. Oke. Mengenai apa itu aset lancar dan aset tidak lancar, gua rasa udah gua tulis di threads, tapi gua akan bahas di sini sebentar sedikit. Aset lancar itu adalah aset yang bisa diuangkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Itu. Gua bahas aset lancar dulu di sini. Dan kita buka eh, laporan keuangan yang udah gue siapin ya. Jadi ini adalah laporan keuangan PT Chandra Asri Petrochemical, guys. Oke, si Chandra Asri Pacific ya, atau Chandra Asri Petrochemical TPIA. Gua zoom, kalau kalian lihat di sini posnya aset lancar tuh ada beberapa. Ada kas dan setara kas, ada piutang usaha, ada piutang lain-lain, persediaan bersih, pajak dibayar di muka, aset keuangan lancar, biaya dibayar di muka, aset keuangan derivatif, dan aset lancar lainnya. Nah, ini kan banyak banget ya. Gua pribadi itu biasanya ngeliat dari kas sampai persediaan aja. Kenapa begitu? Karena simpelnya gini. Kita lihat dulu apa itu kas ya. Gue jelasin di sini. Kas itu pengertiannya adalah uang, cash, uang yang dia punya di dalam rekening dia. Totalnya berapa? Ya segini. Dalam dolar kan ya. Jadi ada ribuan, ini dalam dolar kalau gue nggak salah. Tuh dalam USD itu 2 billion ya berarti ya. Jadi dia punya uang 2 billion di dalam rekening dia. Piutang, piutang usaha, ini adalah utangnya customer ke TPIA atau ke Chandra Asri. Oke. Piutang lain-lain itu juga sama. Tapi bedanya piutang lain-lain ini harus kalian lihat detailnya di dalam laporan keuangan. Tapi kalau gue ngelihat fokusnya ketiga ini, kas dan setara kas, piutang usaha, dan persediaan. Walaupun piutang lain-lain ini juga kalian perlu tahu juga, perlu lihat. Oke. Nah, kalau kalian lihat, gue sudah susun semuanya di gue punya apa namanya Google Drive ya. Bukan Google Drive, ya Google Drive ya. Jadi kalau kalian lihat, gue tuh udah punya Google Drive, sebuah Google Sheet khusus buat gue analisa saham. Jadi per sahamnya tuh ada macam-macam gitu ya. Nah, gue udah analisa DSSA, TPIA, GCTL, GC Tunggal, ERA, itu gue udah analisa ya. Dan agak loading bentar, gue bukain ya. Nah, jadi gue akan buka analisa laporan keuangan TPIA di Google Sheet gue ya. Ini Google Sheet gue yang buat sendiri gitu ya. Kalau kita lihat nih, kita buka, bentar ya. Kita lihat bagian financial statement. Oke. Financial statement ini kalau kalian lihat itu adalah revenue. Revenue itu artinya omset ya. Nah, gue mau kalian fokus ke sini dulu nih. Oke. Kita lihat. Ternyata account receivable dia atau piutang dia itu dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu turun. 2023 itu naik lagi, 2024 naik, 2025 naik. Nah, tapi artinya apa? Artinya sebenarnya customer dia itu banyak yang ngutang. Logikanya gitu, karena kan piutang itu tadi adalah utangnya customer ya.
ke kita. Nah, tapi kalau kalian bandingin sama omsetnya turun. Sesuai dengan apa yang gua sampaikan di post di threads, maka kalau kalian lihat piutangnya piutangnya naik, tapi omsetnya turun, berarti something wrong nih. Gitu kan? Kalau kita lihat something wrong. Ini kalau kita lihat 105, 153, 28, sementara 2022 sampai 2024 revenue atau omsetnya turun. Berarti ada banyak customer dia yang ngutang dan nggak ketagih. Kemungkinan begitu, ya kan? Nah, ini yellow flag nih untuk TPIA. Dan di tahun 2025 omsetnya naik drastis, tapi piutangnya juga naik drastis. Dan itu wajar karena berarti ada banyak customer yang beli sama dia, cuman customer dia tuh bayarnya juga sama, ngutang gitu. Jadi ada kenaikan tapi diiringi dengan kenaikan omset gitu kan. Nah, ini kan bagus nih kalau dari 2024 ke 2025. Oke, sekarang kita lihat piutangnya. Jadi dari receivable tadi atau dari piutangnya kalau kita lihat kenaikan tapi omset turun. Nah, ini berarti kita harus hati-hati nih. Jangan-jangan tahun 2024 banyak customer dia yang macet bayarnya, nggak bisa bayar. Jadi piutangnya naik, tapi omsetnya segitu-segitu aja. Gitu. Jadi ibarat ya kalau omset dia turun tapi piutangnya naik, berarti customer dia yang beli baru-baru ini tuh ngutang mulu gitu. Misalnya gini, awal omsetnya tahun 2023, ini kan kalau kita lihat tahun 2023 itu 2160 gitu ya. Nah, 2024 kan omsetnya turun nih. Tapi kan yang 2160 itu gak semua customer-nya kan bayar karena ada utang. Banyak berarti yang gak bayar. Dan karena turun omsetnya, maka ini kan baru nih kemungkinan nih, pesanan baru. Di pesanan baru ini aja ngutang lagi. Makanya piutangnya naik. Jadi ini sebenarnya akan terganggu cash flow-nya perusahaan. Gitu. Nah, jadi dari segi aset lancar, kalau kalian lihat tadi, piutang itu kan adalah utang customer ya ke perusahaan kita mau beli. Ini piutangnya nambah tapi omsetnya turun. Ya aneh nih. Kayaknya kita harus hati-hati karena berarti banyak customer dia yang macet, gak bisa bayar gak bisa bayar utangnya gitu kan. Terus tiba-tiba naik di 2025. Fine, berarti kalau kayak begitu artinya omset naik, piutang naik, itu sejalan. Berarti memang ada penambahan customer gitu ya. Worry nih kita nih 2022-2024. Kita sekarang lihat yang lain, jangan cuma lihat dari receivable doang. Kita lihat sekarang dari inventory-nya. Kan tadi gue bilang gue suruh lihat kalian lihat 3 ya. Cash and equivalent cash, inventory dan receivable. Kita lihat inventory sekarang. Inventory kalau kita lihat sama dari tahun 2022 ke 2024, di mana kita tahu bahwa omsetnya itu turun, ternyata inventorinya agak turun dari 23 ke 24 tapi agak naik dari 22 ke 23. Berarti artinya apa? Artinya dia beli barang baru tapi kemungkinan nggak laku sehingga dia tuh tetap dibeli sama customernya karena kan tadi ada omset yang baru kan di tahun 2024 kan omsetnya dari nol lah, nggak mungkin 2023 ditambah kayak yang 2024 kan. Jadi kalau yang 2023 udah lewat tahunnya ya pasti dari nol lagi. Dan kalau kita lihat secara tahunan tadi kan turun omsetnya, wajar kalau inventory turun. Berarti artinya si TPIA itu nggak nambah inventory gitu kan. Dia sempat nambah 22 ke 23 tapi dia lihat barangnya nggak laku. Jadi dia biarin aja sampai barangnya habis dulu, makanya inventory-nya turun. Tapi di tahun 2025 naik lagi jauh. Kenapa? Ya karena banyak pelanggannya, naik drastis omsetnya. Gitu. Oke. Oke, dari inventory gua rasa masih oke ya, karena dia sempat nahan nggak beli barang nih dengan ngelihat dia nih 21 ke 22 omsetnya turun. Kita lihat. Tuh, sesuai dengan inventory-nya turun. Berarti artinya dia hanya menjual barang yang udah ada aja. Nggak mau nambah inventory lagi. Udahlah jual aja deh yang barang ada. Mungkin di tahun 23 mereka punya prediksi market sendiri dari perusahaannya, kayaknya bakal laku nih barang gua nih. Omset kayaknya bakal naik, makanya mereka tambah inventory-nya, tapi ternyata nggak laku. Berarti, nggak laku nih, salah nih kita prediksi, udahlah kita konservatif aja lah, nggak usah nambah-nambah. Makanya turun 2024, tapi dugaan mereka kan ada transisi nih. Makanya nanti kita akan bahas di aset tetap ya, tapi yang jelas mereka lagi ada transisi, jadi mereka berpikir, kayaknya yang baru, usaha kita yang baru bakalan oke deh.
Makanya mereka nambah inventory dan ternyata sejalan dengan omset. Dari sini kita tahu, oke, inventory sejalan nih kurang lebih sama omset. Tapi account receivable yang enggak. Karena tadi kita lihat account receivable naik terus, cuman omsetnya turun di tahun 2022 sampai 2024. Tapi berubah di tahun 2025. Jadi buat gue ini masih oke lah. Karena berarti mereka menyadari bahwa banyak customer yang nunggak pada nggak mampu bayar mungkin. Jadi nggak ada untungnya juga mereka mempertahankan bisnis yang ada gitu kan. Karena mereka lihat dari segi piutang nambah terus, tapi omset mereka turun terus. Berarti banyak customer dia yang ngutang gitu kan. Jadi makanya mereka beralih. Nanti gue akan cerita di pembahasan aset tetap. Tapi di sini kita bahas dulu ya bahwa ternyata dari segi receivable atau dari segi piutangnya ternyata TPI ini yellow flag gitu ya. Tapi dari segi inventory-nya oke. Karena mereka sempat prediksi tapi salah. Mereka nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu. Nah, terakhir kas dan setara kas. Gue akan buktikan bahwa kalau mereka punya piutang naik, cash mereka tuh kemungkinan nggak terlalu naik gitu. Bahkan kecenderungannya turun nih. Kita lihat ya. Ini 1579. Lihat ya. Receivable-nya itu segini. Terus turun receivable-nya. Makanya cash equivalent cash-nya turun juga. Nah, jadi kalau kita lihat karena omsetnya turun. Omset turun, pendapatan bersih minus. Makanya cash-nya mereka minus. Karena mereka rugi, mereka harus bayar nalangin duit kan. Terus kita lihat ternyata di tahun 2023 uang cashnya nambah, tapi piutangnya juga ikutan nambah. Makanya walaupun cashnya nambah, tapi karena piutangnya ini agak bertambah juga, ini kita lihat berarti agak kurang baik gitu. Karena cash mereka bukan agak kurang baik, tapi baik karena cash mereka masih nambah walaupun mereka nambah piutang dan nambah inventory. Berarti mereka masih bisa jaga cash flow. Nah, di tahun 2024 turun lagi cash flow-nya. Karena apa? Karena kalau kita lihat mereka punya piutang itu naik, guys. Piutang ini yang menyebabkan cash flow ini turun kemungkinannya. Dan ada minus lagi di sini. Minus net income, pendapatan bersih minus. Jadi mereka nih nombok gitu. Keseringan nombok, makanya kas dan setara kasnya nggak numbuh. Ini menurut gua kita harus agak worry, tapi seperti yang gua udah pernah cerita, lihat cash and setara cashnya itu bandingin sama operasional, masih nutup nggak? Kalau kita lihat nih operasional. Operating expense dia itu sekitar 91, 105, 110. Oh, masih jauh. Jadi masih oke. Karena kasnya masih bisa nutupin operating income dia. Operating expense dia. Jadi masih oke. Gitu. Nah, jadi caranya kalian menganalisa tuh begitu. Kalian lihat dulu receivable-nya, kenaikannya sesuai dengan omset. Kalau enggak, berarti banyak customer dia nunggak. Oleh karenanya, karena gua rasa karena si TPI ini tahu bahwa receivable mereka itu naik tapi omsetnya turun, berarti banyak customer dia yang nunggak tuh. Jadi mereka berpikir kayaknya nih usaha ini udah nggak terlalu bagus deh. Jadi makanya mereka beralih. Nanti gue akan ceritain peralihan mereka. Ini menarik karena kita akan bahas mengenai aset tetap nanti. Di aset tetap ini bakalan kelihatan nih kenapa mereka bisa pivoting atau pindah haluan bisnisnya. Karena mereka ngelihat sebenarnya petrochemical ini karena bidangnya mereka dari dulu, mereka nggak mau tinggalin. Tapi kayaknya mereka lihat ada sesuatu nih, karena omset mereka turun mulu, receivable mereka naik mulu gitu. Berarti banyak yang ngutang tapi gak banyak yang bayar, net income mereka juga negatif gitu. Kenapa bisa negatif? Ya karena mereka punya operating expense itu, operating income itu minus, operating expense-nya udah lebih gede daripada mereka punya laba bersih. Laba kotor gitu. Jadi, ya mereka nggak bisa operasional gitu loh. Jadi makanya nanti gue akan kasih tunjuk pivoting mereka yang menurut gue menjadi alasan kenapa kita bisa mempertimbangkan TPI ini untuk ke depan gitu. Mempertimbangkan forecastingnya baik lah kira-kira gitu. Jadi gue rasa ini dulu untuk aset tetap ya. Untuk aset lancar. Dan see you in the next video ya untuk aset tetap ya. Dan tonton sampai habis. Kalau ada yang bingung kalian boleh DM gue di threads sekolah saham gratis. Thank you very much.